Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mira Sapitri dengan IPM C1 channel 23177. Baik, di video kali ini aku akan bahas tentang akuntansi lanjutan 1. Itu ada di halaman 421, itu bab 12 tentang pengaturan bersama. Baik, dalam akuntansi keuangan lanjutan, itu salah satu topik penting yang muncul dalam kerjasama bisnis modern adalah pengaturan bersama atau joint arrangement. Konsep ini menjadi sangat relevan karena banyak perusahaan itu tidak lagi berdiri dan bergerak sendiri untuk memperluas pasar, mengurangi risiko ataupun mengakses sumber daya tertentu, di mana perusahaan sekarang itu sering bekerja sama dengan pihak-pihak lain di mana bentuk kerjasama inilah yang diatur dalam standar akuntansi seperti PSAK 66 tentang pengaturan bersama. Jadi pengaturan bersama ini dapat dipahami sebagai perjanjian kontraktual antara dua pihak ataupun lebih yang memberikan pengendalian bersama atas suatu aktivitas ekonomi. Pengendalian bersama berarti keputusan strategis mengenai aktivitas tersebut harus disetujui oleh semua pihak yang berbagai kontrol, bukan hanya satu entitas saja. Jadi dengan kata lain, tidak ada satu pihak pun yang berkuasa secara dominan. Semua keputusan itu penting ditentukan secara kolektif. Dalam standar akuntansi itu juga terdapat dua jenis utama pengaturan bersama, yaitu yang pertama itu operasi bersama atau joint operation, dan kedua itu ada ventura bersama atau joint venture, di mana keduanya ini sering disamakan padahal memiliki perbedaan yang cukup mendasar, di mana pada operasi bersama itu para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas dari pengaturan tersebut. Artinya setiap pihak itu langsung mencatat bagian mereka atas aset, liabilitas, pendapatan maupun beban. Misalnya dua perusahaan bekerja sama mengelola satu sumur minyak, maka masing-masing mencatat bagian fisik aset, bagian operasional, serta hasil produksi sesuai dengan porsinya masing-masing. Berbeda dengan itu pada ventura bersama itu, di mana para pihak itu tidak memiliki hak atas aset secara individual, melainkan mereka itu memiliki hak atas laba bersih dari entitas yang dibentuk secara terpisah, di mana dalam ventura bersama itu biasanya dibentuk sebuah entitas baru seperti perusahaan patungan, dan para pihak mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ini, investor itu bisa mengakui bagian laba ataupun rugi dari entitas ventura bersama itu tanpa mencatat aset dan juga liabilitas secara langsung. Kemudian untuk penentuan apakah suatu kerjasama tergolong operasi bersama ataupun ventura bersama itu tidak hanya didasarkan pada bentuk hukumnya, tapi lebih pada substansi ekonominya, di mana standar menekankan pentingnya melihat hak dan juga kewajiban sebenarnya yang melekat pada perjanjian tersebut. Oleh karena itu, seringkali bentuk usaha patungan itu secara hukum terlihat seperti ventura bersama, namun secara substansi pihak-pihak terkait dapat memiliki hak langsung atas aset tertentu. Dalam kasus seperti ini, itu kerjasama tersebut bisa dikategorikan sebagai operasi bersama. Kemudian dalam mengungkapkan laporan keuangan itu, perusahaan wajib memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan untuk memahami sifat, resiko, dan juga dampak keuangan dari pengaturan bersama tersebut. Oleh karena itu, pengungkapan ini dapat mencakup nama mitra kerjasama, persentase kepemilikan, metode akuntansi yang digunakan, serta rincian komitmen dan juga kontingensi. Informasi ini juga penting karena kerjasama bisnis itu sering melibatkan nilai yang besar dan juga risiko yang sangat tinggi, sehingga investor itu dan juga kreditor itu perlu memahami struktur hubungan antar pihak. Jadi secara keseluruhan, peraturan bersama itu memungkinkan perusahaan itu
menggabungkan sumber daya, berbagai risiko, dan juga memperkuat posisi bisnis mereka. Namun, agar transparansi tetap terjaga, maka standar akuntansi menuntut perusahaan itu untuk mengakui dan mengungkapkan kerjasama tersebut secara tepat sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan bersama, maka pengguna laporan keuangan itu dapat menilai seberapa besar kontribusi dan juga risiko dari kerjasama bisnis terhadap kerja perusahaan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di bab 12 ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.